Pada zaman silikon saat ini, material solid telah dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Pertama metal atau logam, kemudian polimer yang merupakan gabungan dari karbon, hidrogen, dan material non-metal. Ada juga keramik yang merupakan gabungan dari metal dan non-metal. Nah, terakhir atau yang keempat, ada yang dinamakan sebagai komposit, yang merupakan kombinasi antara metal, polimer, dan keramik. Kombinasi ketiga bahan tersebut menghasilkan sifat yang lebih superior dari material penyusunnya. Contoh dari material komposit yang paling mudah ditemui adalah fiberglass dan carbon fiber. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu contoh pengaplikasian carbon fiber pada produk frame sepeda. Carbon fiber terdiri dari 90% hingga 100% berat karbon. Nah, bahan dari carbon fiber ini yang dipakai adalah polymeric precursor. Komponen dari polymeric precursor itu ada polyacrylonitrile, terus ada serat selulosa, dan juga ada pitch. Dan pitch itu berasal dari petroleum. Nah, ketika kita lihat dari perspektif mikro, maka didapatkan ciri dari serat karbon itu sangat tipis dengan diameter antara 5 hingga 10 mikrometer. Frame sepeda. Nah, frame sepeda itu merupakan produk yang kami pilih. Frame sepeda merupakan komponen terpenting karena merupakan kerangka dari sepeda di mana berfungsi untuk menyatukan semua komponen lainnya. Nah, sebelum kita memilih sepeda, alangkah baiknya kita tahu nih, kita tuh mau bersepeda pada trek yang seperti apa. Karena ada trek yang ketika kita hanya trek yang halus, maka dianjurkan untuk road bike. Kalau misalnya kita trek yang agak lebih ekstrim, maka bisa mountain bike. Kalau hybrid itu gabungan antara road bike dan mountain bike. Pemilihan frame itu mempengaruhi kenyamanan kita dalam bersepeda. Dan juga pemilihan bahan dari frame itu sangatlah penting. Fun fact nih, frame carbon fiber pertama kali digunakan pada Tour de France, yaitu maraton, pada tahun 1986 di Castrol. Nama dari sepeda itu di Castrol 4000. Sekarang membahas bagian-bagian dari sepeda. Ada apa aja sih? Ada head tube, ada top tube, dan juga seat tube. Nah, lalu bagian frame sepeda lainnya itu ada down tube, ada saddle, dan juga seat post. Saddle atau yang biasa kita kenal itu kayak jok atau dudukan. Terus seat post itu untuk menyesuaikan ketinggian dari dudukan tersebut sehingga membuat kita agak lebih nyaman. Terus ada steer, di mana steer itu menghubungkan antara stang dan juga fork. Nah, fork itu seperti ini. Kalau misalnya di sepeda tuh ada yang bentuknya kayak gini, paling depan terus ini ada roda di sini ya. Terus ada down tube, di sini posisinya ada bottom bracket shell dan juga chain stays. Selanjutnya proses produksi. Carbon fiber berbentuk seperti benang wol yang kemudian disusun sejajar dan dicampur dengan resin untuk membuat lembaran besar carbon fiber atau kita sebut dengan tow. Pada umumnya, pabrikan sepeda menerima carbon fiber dalam bentuk setengah jadi atau prek-prek yang dilapisi lapisan anti lengket pada setiap sisinya dan kemudian disimpan dalam freezer dan juga dipanaskan sebelum digunakan supaya resinnya matang. Tow dianyam dengan menyilang sehingga menghasilkan pola kotak-kotak agar dapat kuat menahan tekanan dari berbagai arah seperti yang terlihat dalam video berikut ini. Adapun 3 metode untuk mengubah tow menjadi frame sepeda, yaitu yang pertama metode monokok. Metode ini menggunakan cetakan dan blader, yang dimana lembaran-lembaran carbon fiber dipotong sesuai bagian dan setiap bagian diberi nomor. Potongan lembaran disusun mengikuti cetakan rangka sepeda dan juga mengikuti nomor yang telah diberikan. Metode ini membutuhkan keahlian atau keterampilan tinggi sehingga dapat menghasilkan suatu kualitas yang terbaik. Selanjutnya proses deburring yang dimana latex dan foam ditambahkan ke dalam frame sepeda supaya dapat mengembang dan juga untuk memberikan tekanan dari dalam supaya dapat menghasilkan permukaan yang halus. Frame sepeda divakum dan didiamkan dalam suhu yang tinggi. Selanjutnya, setelah proses deburring, frame sepeda diperiksa kualitasnya, dihaluskan permukaannya, dilubangi sesuai kebutuhan baut, dan juga dicat ulang sehingga dapat digunakan pada sebuah sepeda. Yang kedua, metode dari tabung ke tabung atau tube to tube. Pada metode ini, setiap tabung diproduksi secara terpisah maupun secara langsung dari produsen tabung karbon. Metode tube to tube ini memberikan hambatan masuk yang lebih rendah. Seperti yang kita dapat di video samping ini, inilah proses untuk membuat tabung tersebut. Tabung kemudian dipotong dan dipilih memanjang lalu dipasangkan satu sama lain agar dapat membentuk frame sepeda dengan menggunakan lembaran prapotong untuk membungkus tabung dan memperkuat sambungan. Seperti kita lihat dalam gambar ini, inilah disebut dengan lembaran prapotong untuk menyambungkan setiap tabung yang ada.
Metode tarik tabung ke tabung ini dibutuhkan pendekatan yang baik untuk dapat memastikan produk yang dihasilkan memiliki sifat yang tahan lama dan aman untuk digunakan oleh penggunanya. Metode ini menggunakan banyak material yang sangat bertumbukan jika dibandingkan dengan metode monokok. Yang ketiga, metode layered carbon. Batang-batang karbon yang digunakan pada metode ini dicetak berbatang yang kemudian disambungkan dan juga dimasukkan ke dalam struktur dasar sepeda menggunakan lug. Metode ini tidak hanya menggunakan karbon, namun juga material lain yang dapat kita ketemukan pada lugnya yang tidak terbuat dari carbon fiber. Jika kita lihat pada gambar ini, inilah yang disebut dengan lug, yang digunakan untuk menyambungkan tabung-tabung sepeda yang ada. Lebih mudahnya dalam pemasangan dan fleksibilitas dalam desainnya adalah kelebihan dari metode ini. Namun ada juga kekurangan dalam metode ini, yaitu adanya material selain karbon dan juga penyambungan menggunakan metode plug and play, yang dimana metode ini kurang kuat jika dibandingkan dengan metode monokok dan juga metode tabung ke tabung. Terdapat beberapa jenis material penyusun frame sepeda seperti aluminium, baja atau high-tension steel, chromoly, titanium, dan carbon fiber. Nah, untuk dapat mengetahui alasan mengapa dipilih carbon fiber sebagai material terbaik untuk menyusun rangka sepeda, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu struktur atau susunan komponen internal dari setiap material. Begitu juga dengan karakteristiknya dan sifat-sifat dari setiap material tersebut, baik dari segi mekanikal, elektrikal, konduktivitas termal, magnetik, optikal, dan deterioratif. Pertama, aluminium alloy. Aluminium alloy merupakan frame yang paling populer, di mana digunakan pada hampir semua kelas sepeda. Aluminium alloy merupakan penyusun frame yang menggunakan material metal dengan campuran aluminium. Frame aluminium sudah lama digunakan sejak tahun 1970-an. Frame ini memiliki karakteristik seperti warna asli tanpa cat berwarna silver dengan sambungan las terlihat besar dan tebal, tersusun dari 90% atau lebih aluminium dan sisanya berupa campuran baja, kuningan, dan logam lainnya. Alloy merupakan susunan atom yang sifatnya terstruktur sebagai kisi apabila dilihat melalui mikroskop elektron. Aluminium memiliki sejumlah keunggulan seperti tingkat durabilitas yang relatif tinggi, ringan dan fleksibel, sangat tahan terhadap korosi dan tidak merespon terhadap cahaya dan medan magnet. Namun aluminium memiliki sejumlah kekurangan seperti kualitasnya yang menurun seiring dengan berjalannya waktu, mudah patah jika terkena benturan keras, dan pengantar listrik dan panas yang baik karena merupakan logam. 2. Baja atau high-tension steel. High-tension steel merupakan singkatan dari high tensile steel. Digunakan pada sepeda kelas low end, kelas menengah, sampai dengan kelas sport amatir. Baja termasuk kuat dari segi durabilitasnya, namun bobotnya cukup berat. Meskipun begitu, baja merupakan material yang paling murah dari semua material. Karakteristik dari baja ini memiliki warna asli berwarna abu-abu gelap dengan bagian pengelasan terlihat rapi dan kecil. Memiliki sifat yang fleksibel dan lentur. Keunggulan dari baja yaitu cenderung kuat dalam menahan beban dan juga tahan terhadap bantingan. Selain itu juga mudah diperbaiki apabila bengkok atau penyok. Baja tidak merespon terhadap cahaya. Namun, frame berbahan baja memiliki sejumlah kelemahan, seperti cukup berat jika dibandingkan dengan material lain dan sulit untuk dibentuk. Baja juga sangat rentan terhadap korosi dan merespon terhadap medan magnet. Terakhir, merupakan penghantar listrik dan panas yang baik. 3. Chromoly. Chromoly berbahan dasar baja dengan campuran kromium dan molybdenum. Molybdenum merupakan logam yang kuat dan tahan panas, sehingga campuran keduanya menghasilkan logam chromoly yang kuat dan lebih tahan karat. Chromoly memiliki sejumlah keunggulan, seperti lebih ringan daripada frame berbahan baja dan durabilitas yang sangat tinggi, sehingga cocok untuk kegiatan mountain bike, seperti mountain bike low mountain dan terjang. Berbahan ini juga cenderung tipis dan serta fleksibel dan tahan lama. Dan frame berbahan chromoly ini juga tidak merespon terhadap cahaya. Frame berbahan chromoly memiliki sejumlah kelemahan seperti cukup berat jika dibandingkan dengan material lain, relatif rentan terhadap korosi, dan dapat merespon terhadap medan magnet dalam keadaan normal. Dan dari sifat elektrikal dan konduktivitas termalnya merupakan penghantar listrik dan panas yang baik karena merupakan campuran logam tadi. 4. Itu ada titanium. Material titanium itu memiliki bobot yang ringan serta memiliki daya tahan yang tinggi. Karakter fisik dari titanium itu tidak mudah berkarat dan warna aslinya adalah abu-abu gelap, serta sambungan las dari titanium kecil-kecil itu seperti pada besi. Selanjutnya, keunggulan dari material titanium itu yang berdasarkan sifat mekanikal itu memiliki sifat yang kaku.
Sedangkan pada sifat deterioratifnya itu tahan terhadap korosi. Berdasarkan sifat optikal dan magnetiknya, frame berbahan titanium ini tidak merespon terhadap cahaya dan sulit merespon terhadap medan magnet. Dan yang terakhir, berdasarkan sifat elektrikal dan konduktivitas termalnya, frame berbahan titanium itu merupakan penghantar listrik dan panas yang buruk. Selanjutnya, pelemahan dari material titanium itu, kualitas dan kekuatan frame-nya dapat menurun seiring waktu, bergantung pada pemakaiannya. Nah, ada material carbon fiber. Carbon fiber ini memiliki berat yang bergantung pada produsen pabrikan dari carbon fiber masing-masing. Biasanya, material carbon fiber ini yang terlihat adalah serat-serat karbon yang memiliki pola seperti kaleng beras. Keunggulan dari material carbon fiber ini, yang pertama berdasarkan sifat mekanikal, frame carbon fiber ini terbuat dari material carbon fiber yang mudah dibentuk. Sifat deterioratifnya, yaitu frame dengan material carbon fiber tidak merespon terhadap keaktifan kimia. Sedangkan kelemahan dari material carbon fiber, yang pertama itu berdasarkan sifat mekanikalnya, itu memiliki sifat yang kaku. Selanjutnya, berdasarkan sifat elektrikalnya, material carbon fiber itu tidak dapat menghantarkan listrik. Berdasarkan sifat optik, material ini tidak dapat merespon pada cahaya, dan berdasarkan sifat magnetik, material ini sulit merespon. Alasan pemilihan material carbon fiber menurut kelompok kami, itu seperti yang kita ketahui bahwa dari seluruh struktur, karakteristik, dan sifat-sifat yang dimiliki setiap material penyusun frame sepeda, dapat disimpulkan bahwa setiap material pasti memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga semuanya akan kembali lagi didasarkan pada kebutuhan dari biker. Namun menurut kami, salah satu frame terbaik jatuh kepada frame sepeda berbahan carbon fiber, karena performansi dari material tersebut dapat digunakan oleh atlet sepeda balap profesional. Selain itu, material carbon fiber juga memiliki berat yang paling ringan dari seluruh material pesaingnya, namun memiliki tingkat durabilitas yang tinggi serta mudah untuk dibentuk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh penggunanya. Oleh karena itu, kami memilih frame sepeda berbahan carbon fiber. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.